Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara membuat grafik dalam pasar persaingan sempurna. Kemarin saya sudah mengirimkan kepada saudara materi tentang pasar persaingan sempurna, karakteristik grafik serta kondisi pada pasar persaingan sempurna yang menguntungkan, merugikan atau break even point. Nah, kali ini saya akan mengajari bagaimana cara membuat grafik pada pasar persaingan sempurna. Namanya pasar berarti di situ ada dua komponen yang bertemu, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, kalian harus ingat bahwa kurva permintaan itu memiliki slope yang negatif, sedangkan kurva penawaran itu memiliki slope yang positif. Kita gambar dulu garis vertikal dan garis horizontalnya, di mana dalam pasar persaingan sempurna garis yang vertikal ini menunjukkan harga atau kita kasih kode P, sedangkan garis yang horizontal itu menunjukkan jumlah barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan atau kita kasih kode Q. Kemudian ini adalah sumbu origin. Nah, saudara buka kembali teori permintaan dan penawaran. Kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Ini kita simbolkan dengan kurva huruf D. Sedangkan kurva penawaran itu memiliki slope yang positif. Ini kita simbolkan dengan huruf S atau supply. Nah, di dalam pasar itu ketika produsen dan konsumen itu bertemu, maka yang terjadi adalah ada proses tawar-menawar harga. Misalnya saja, jika harga yang berlaku di pasar itu pada awalnya adalah sebesar P1, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sebesar Q1. Sementara jumlah barang yang diminta itu sebesar Q2. Dengan demikian terjadi jumlah penawaran itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang diminta. Yang terjadi di pasar itu adalah ekses. Ini yang terjadi di pasar itu adalah ekses demand atau kelebihan jumlah permintaan. Akibatnya harga yang ada di pasar itu akan mengalami kenaikan sampai pada satu titik di mana produsen dan konsumen itu sepakat untuk membeli atau menjual barang dengan tingkat harga yang sama. Dalam hal ini itu terjadi ketika kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran. Misalnya saja ini di titik PE, sehingga kita bisa melihat jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu sama, yaitu sebesar QE. Maka ini itu disebut dengan keseimbangan harga di pasar persaingan sempurna. Nah, bagi perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen, jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu memiliki bentuk kurva yang horizontal. Kemudian ini kenapa? Hal ini terjadi karena di pasar persaingan sempurna seorang pengusaha atau satu perusahaan itu tidak dapat menentukan harga barangnya. Dia hanya mengambil harga yang berlaku di pasar, sehingga ketika di pasar persaingan sempurna harga itu sebesar PE, maka harga yang dihadapi oleh satu orang produsen atau satu perusahaan itu juga sebesar PE. Sehingga bagi seorang produsen itu jumlah barang yang diminta itu tidak
jumlah barang yang diminta sedikit atau banyak itu tidak mempengaruhi harga barang, sehingga dia bentuknya bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh satu orang perusahaan itu berbentuk garis lurus horizontal. Artinya bagi satu orang produsen atau bagi satu perusahaan, banyaknya permintaan atau sedikitnya permintaan itu tidak dapat mempengaruhi harga yang dijual, harga barang dia yang dijual di pasar. Kemudian ini adalah, kalau yang di sebelah kiri ini adalah kurva pada pasar persaingan sempurna atau saya singkat dengan PPS. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah kurva yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian di dalam perusahaan itu ketika dia menghasilkan sebuah produk, maka dia mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Kita kemarin juga sudah belajar tentang konsep biaya, di mana ada biaya rata-rata, ada biaya marginal. Nah, saudara bisa membuka kembali bagaimana teori dari kurva tersebut. Nah, kalau kita melihat dari kurva biaya, itu kurva biaya rata-rata itu bentuknya adalah seperti huruf U ya, seperti huruf U. Kemudian ini adalah average cost atau biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata itu berpotongan dengan biaya marginal atau BM, biaya marginal. Biaya marginal itu berpotongan dengan biaya rata-rata pada saat kurva rata-rata itu berada pada titik terendah. Jadi ini katakanlah ini adalah kurva marginal cost. Ini adalah kurva marginal cost. Nah, di pasar persaingan sempurna itu keuntungan maksimal itu tercapai jika MR itu sama dengan MC, di mana nilai MR itu sama dengan P sama dengan D. Jadi ini adalah P sama dengan P, ini sama dengan MR. Jadi kalau kita berbicara tentang keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, keuntungan itu adalah TR min TC. Kemudian kalau keuntungan itu mau dimaksimalkan, maka D keuntungan diturunkan terhadap output yang dihasilkan. Berarti ini adalah DTR per DQ min DTC per DQ sama dengan 0. Ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan. DTR per DQ itu adalah sama dengan MR, kemudian DTC per DQ itu sama dengan MC, itu sama dengan 0. Sehingga keuntungan maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Nah, sekarang di kurva ini itu MR itu sama dengan MC itu terjadi di perpotongan titik ini. Sehingga perpotongan titik ini itu adalah perpotongan di mana seorang pengusaha atau satu perusahaan itu akan memproduksi barang sebesar Q3 misalnya. Akan memproduksi barang sebesar Q3. Nah, dari sini maka kita dapat menghitung berapa penerimaan perusahaan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi penerimaan perusahaan itu dalam hal ini kalau kita lihat bahwa perusahaan itu menjual barang sebesar OQ3, sementara harganya sebesar OPE, sehingga penerimaan perusahaan itu adalah sebesar OPE dikalikan dengan OQ3. Jadi sebesar kotak ini ya, sebesar ini misalnya saya kasih kode A misalnya, maka penerimaannya itu adalah penerimaan perusahaan TR itu adalah OQ3A dan PE ya. Sementara biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan
untuk menghasilkan barang sebesar OQ3 itu adalah kita tarik dari Q3 ini ke kurva biaya yang ada di sini. Sehingga kalau kita refleksikan ke secara horizontal, ini misalnya saya kasih kode B, ini saya kasih kode P 0, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk sebesar OQ3 itu adalah OP0 kali OQ3. Jadi dalam hal ini sebesar OQ3, B, dan P0. Sehingga bisa dilihat di sini bahwa keuntungan itu tercapai ketika barang yang dihasilkan sebesar OQ3, maka keuntungan yang didapatkan adalah selisih antara penerimaan dan biaya. Maka kalau penerimaannya sebesar OPE, A, dan Q3, sementara biayanya adalah OP0, B, Q3, maka penerimaannya adalah sebesar P0, PE, A, dan B. Nah, inilah kondisi seorang perusahaan di pasar persaingan sempurna yang mengalami keuntungan.